Sudah waktunya lo menambah mindset menambah penghasilan. Nah, siapa di antara lo orang yang nggak kepengen bisa menambah penghasilan bulanan? Mungkin 1 atau 2 juta lagi gitu per bulan. Bahkan mungkin kalau bisa punya sampingan melebihi penghasilan utama. Justru it's good banget kan? Tapi sekarang gue lagi nggak ngajak lo untuk ngayal tanpa dasar. Bukan ngajakin lo juga untuk jualan online, dropship atau MLM gitu. Kita akan realistis aja cara-cara yang selama ini banyak orang pakai dan terbukti menambah penghasilan bulanan. Kenapa perlu menambah penghasilan bulanan? Sebenarnya pertanyaan ini nggak perlu dijawab karena semua orang tahu. Bosan banget kalau mengatur keuangan yang pas-pasan, ngeliatin angka di kertas yang hasilnya nggak kelihatan di rekening tabungan, kayak gaji numpang lewat gitu. Hidup sekarat setiap akhir bulan, nerima gaji tapi numpang lewat doang. Udah mah uang pas-pasan melulu gitu. Bete nggak sih lo? Saat lo jalan-jalan ke mall mungkin, dan ketika lo mau jajan atau mau makan itu mikirnya lama banget. Gue tahu banget dan pernah ngalamin, dan itu rasanya melarat banget. Yang perlu disampaikan di sini adalah saat lo bete ngatur uang dan hidup hemat, maka lo lah yang harus cari solusinya. Ada 2 prinsip soal uang. Uang hanya punya 2 komponen, yaitu uang masuk dan uang keluar. Kalau mau hidup agak tenang, uang pemasukan harus lebih besar dari uang pengeluaran. Semua orang juga tahu ya, memang begitu kan. Dan hanya ada 2 jenis orang, yang mampu hemat dan yang nggak mampu hemat. Yang mampu hemat nggak mesti nyari uang tambahan kan, dan yang nggak bisa hemat itu wajib nyari uang tambahan. Gitu doang pokoknya. Sementara jika lo adalah tipe yang bete hidup pas-pasan, mau nggak mau lo harus siap berusaha. Karena lo nggak sanggup hidup pas-pasan dan juga nggak sanggup hidup super hemat, yang pertama lo harus menambah keahlian dan keterampilan. Untuk menambah penghasilan adalah dengan memiliki keahlian dan keterampilan yang bisa lo jual dengan mahal. Sehingga ini penting untuk selalu upgrade skill yang lo miliki. Nggak mungkin kan berharap bisa dapetin kenaikan penghasilan yang memadai kalau lo nggak punya skill yang bisa dijual. Pentingnya upgrade skill. Di sekeliling lo mungkin akan selalu ada orang-orang dengan keahlian yang sudah nggak zaman, atau orang-orang yang nggak lagi upgrade dirinya setelah mencapai titik tertentu. Dalam 10 tahun ke belakang, mungkin lo sudah lihat orang-orang berpotensi yang nggak mau repot dan menjalani hidup apa adanya doang. Padahal nih ya, ada yang bilang perusahaan itu adalah mesin besar dan karyawan adalah spare partnya. Saat spare part rusak alias nggak bisa digunakan lagi, perusahaan itu ya tinggal ganti spare part yang baru. Dan di luar sana nggak usah takut kehabisan spare part karena mereka selalu diproduksi. Jadi saat lo hidup ngikutin arus, lo akan jadi spare part rusak yang mudah diganti kapan saja. Hidup kan bukan dongeng. Mungkin banyak dongeng nggak jujur di luaran sana, atau denger motivator yang bikin semua orang kepengen buka usaha sendiri kemudian sukses. Ya by the way, kisah sukses yang diceritain orang-orang juga itu-itu saja kan. Mungkin denger temen mantan karyawan di sana tuh resign dan sekarang udah sukses usaha kuliner gitu. Atau denger temen satunya mantan karyawan di perusahaan apa gitu dan sekarang sukses usaha properti. Semuanya cerita tentang orang yang akan sukses buka usaha sendiri setelah nggak berkarir lagi. Rata-rata kita dengar seperti itu. Padahal kenyataannya kan nggak kayak gitu. Lo jumpai juga mungkin beberapa orang yang keluar dari pekerjaan demi buka usaha sendiri, tapi dengan mindsetnya yang belum tepat. You know what happened lah. The same old story. Karena usaha bukan modal cuap-cuap doang. Orang perlu keahlian-keahlian, keterampilan-keterampilan untuk bisa survive di zaman begini. Dengan pola mindset yang males upgrade diri sendiri pas lagi bekerja, gimana lo bisa cerita nanti pas dapetin motivasi buat upgrade diri sendiri saat lo adalah bosnya mungkin di masa depan. Pada akhirnya
banyak juga yang mutusin untuk balik lagi bekerja kembali. Karena hidup di dunia nyata itu nggak kayak buku success story kan. Sehingga kalau lo ketemu kesempatan untuk belajar sesuatu, ambil aja pokoknya. Nggak harus belajar secara akademis, banyak juga ilmu gratisan yang nggak perlu dibayar sama sekali. Ingat bahwa skill yang sudah lo upgrade akan dibayar mahal di luar sana. Jika lo adalah kanvas putih yang bingung mau mulai dari mana, coba cari sosok yang bisa lo teladani, yang mungkin hidupnya merupakan hidup yang lo mau. Mungkin lo mau meneladani artis siapa gitu, atau penulis buku bestseller, atau developer game yang kaya raya. Bisa juga lo mungkin nyontoh YouTuber yang udah sukses, atau lo bisa ambil sosok Rasulullah lah dan para sahabat sebagai panutan menjalani hidup. Nah, apa yang lo mau dari mereka-mereka? Uangnya atau gaya hidupnya? Atau lo mau karyanya gitu? Kebebasannya? Karirnya? Pilih saja dan sudah lengkap untuk diteladani di dunia ini. Lo coba juga fokus pada 3 hal yang paling lo inginkan, semisal dari yang memang bener-bener lo teladani. Action lah, gaskeun. Kisah sukses orang lain, misal contohnya ada ibu rumah tangga dengan followers Instagram hingga ratusan ribu, yang dia orang ngepost berbagai resep makanan. Nah, coba lo lakukan hal yang sama. Atau lo pernah lihat mungkin perempuan muda yang ngepost konten cantik dengan jutaan followers dan penghasilan menggiurkan dari endorsementnya? Gak ada salahnya kan lo coba juga hal yang sama. Banyak YouTuber yang main game sepanjang hari dan punya jutaan subscriber. Kalau lo mau lakukan hal yang sama, lo lakukan lah. Tapi di weekend ya, jangan ganggu aktivitas produktif lo. Tendensinya, poinnya adalah harus rela upgrade skill untuk bisa melakukan apa yang mereka bisa lakukan. Keahlian dan keterampilan adalah milik siapa aja yang kepengen belajar. Dan saat lo sudah punya satu skill yang bisa dijual mahal, jangan ragu untuk menjualnya mahal. Temen-temen IT gue tuh gajinya 2 digit, 3 digit, karena mereka punya skill coding dan membuat website gitu. Dan banyak orang di luar sana semua kepengen hidup praktis dan nyaman dengan jasa mereka. Jadi selama lo bisa jual kepada orang yang tepat, orang itu akan beli skill lo dengan harga yang lo mau biasanya. Atau pada poin selanjutnya, mungkin lo juga harus upgrade pekerjaan. Barangkali ini sesuai dengan kondisi lo sekarang. Jujur aja, saat pekerjaan jalan di tempat, artinya penghasilan ikutan jalan di tempat juga kan? Bener nggak? Gue pernah ada di titik tersebut. Kerjaan mentok, nggak dapat insentif, sehingga gaji ikut mentok. Tapi mau gimana lagi sebagai karyawan yang baik mah? Pokoknya mari samain persepsi bahwa ada beberapa tipe pekerjaan yang ngasih bonus dan insentif sesuai target. Sementara ada juga beberapa pekerjaan yang gajinya tetap tanpa bonus dan insentif. Jika karir lo adalah pekerjaan tanpa bonus dan insentif, upgrade pekerjaan adalah hal yang tepat untuk dilakukan saat lo merasa gaji lo udah nggak cukup lagi buat biayain semua kebutuhan lo. Tapi jika lo masih merasa nyaman dengan kondisi lo dan masih ragu untuk melompat, jangan lakukan. Kalau lo ragu, kita harus selalu realistis. Upgrade pekerjaan versus upgrade skill sama-sama upgrade, tapi beda tujuan dan caranya. Upgrade pekerjaan ini cocok saat lo punya skill yang masih update dan punya potensi peningkatan, seperti contoh lo naik gaji kalau pindah ke kerjaan perusahaan yang lain, atau gaji lo nambah dan dapat insentif kalau pindah ke kerjaan yang sifatnya jadi sales mungkin. Atau saat lo kepikiran untuk masuk sebuah industri, ya tentunya butuh keahlian khusus. Jadi ingat, selalu realistis lah. Mulailah dari hal sesederhana yang bisa lo mulai. Fokus adalah senjata terbesar dalam hidup. Berikutnya lo cobain lah diversifikasi penghasilan. Diversifikasi adalah menambah sumber penghasilan. Jadi lo nggak bergantung pada gaji pokok saja. Lo nambah juga penghasilan sampingan gitu. Bisa dengan skill atau tanpa skill, atau dengan modal lo bisa lakukan investasi. Banyak opsi untuk diversifikasi sumber penghasilan tanpa skill. Tetapi kuncinya adalah kalau nggak ada skill yang dijual, artinya lo harus menjual tenaga dan waktu.
Contoh seperti nambah penghasilan kayak ojol gitu. Atau mungkin nggak ngojol, lo bisa tanya ke teman lo atau saudara yang punya proyek-proyek kecil buat weekend. Sekarang kan banyak yang nyambi ya di akhir pekan, entah itu buruh bangunan, entah itu proyek ngecat rumah orang, atau sekedar bantuin pindahan rumah. Poinnya adalah saat lo nggak punya keahlian, lo akan sama kayak buruh yang jual waktu dan tenaga, yang kuncinya hidup jangan jadi pemalas. Kalau dengan skill, lo mungkin bisa jual jasa part-time atau proyek yang berserakan tuh banyak di luar sana. Jauh lebih mudah nyari sampingan saat lo punya skill dibanding tanpa skill. Selama keahlian lo bisa dijual, akan selalu ada orang yang berani bayar. Poin terakhir mungkin lo bisa berinvestasi. Investasi merupakan media untuk meningkatkan nilai uang lo. Tapi wajib dipahami, dengan berharap agar nilai uang naik, maka lo juga harus siap akan risiko rugi yang menyertainya. By the way, saat lo mulai berinvestasi, di luar sana akan ada banyak cerita yang bikin sirik luar biasa juga loh. Mungkin lo pernah dengar anak kuliah untung jutaan dari investasi emas, atau YouTuber yang untung puluhan juta dari investasi bisnis. Nah, untuk menghadapi semua ini, saran aja, nggak semudah itu untuk make extra money melalui investasi kalau lo belum punya ilmunya. Sehingga lo wajib belajar untuk upgrade ilmu investasi. Seiring dengan keinginan lo untuk dapetin uang dari sana, lo akan mengerti juga tahapan finansial dewasa. Barangkali bisa jadi formula keuangan lo nih. 1. Sebagai karyawan yang menerima gaji tiap bulan. 2. Setelah ada sisa gaji dari tabungan lo puterin tuh tabungan lo dengan memulai bisnis atau buka usaha kecil-kecilan. 3. Investasi emas, tanah, atau properti yang sekiranya akan menjadi aset lo di masa depan. Dengerin omongan orang yang take action aja. Karena banyak banget orang di luar sana yang sok tahu dan ngomong panjang lebar tanpa pernah nyobain apapun. Atau lo ada cara gila untuk menambah penghasilan bulanan lainnya? Coba lo komen deh di bawah.